Selamat pagi Ibu Guru, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tentang interferensi pada lapisan kertas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Jadi, interferensi pada lapisan tipis adalah interferensi yang disebabkan oleh pemantauan cahaya lapisan permukaan atas maupun bawah dari selaput tipis. Baik, kita lihat pada gambar di sini, misalkan lapisan minyak atau air, kemudian di atas ini lapisan permukaan atas, di bawah ini lapisan permukaan bawah. Ketika cahaya yang datang dari A, kemudian sebagiannya akan dipantulkan ke E dan sebagiannya akan dibiaskan. Jadi pada pembiasan, jika cahaya yang melewati dua medium yang berbeda, maka akan dibelokkan atau dibiaskan. Kalau melalui udara menuju ke lapisan minyak atau air tadi, makin rapat minyaknya sehingga akan dibelokkan atau dibiaskan. Kemudian setelah dibiaskan, di sini terjadi perubahan medium dari lapisan minyak menuju udara. Jadi setelah dibiaskan, kemudian dipantulkan sebagiannya, kemudian sebagiannya lagi akan dibiaskan keluar, dan di sini muncullah sinar F. Jadi sinar E dan F keduanya merupakan berasal dari sinar yang sama, yaitu dari cahaya A. Saya akan menjelaskan tentang rumus. Yang pertama, interferensi konstruktif atau terang pada lapis tipis dapat ditentukan dengan persamaan 2 ND R sama dengan M lambda. Yang kedua, interferensi minimum atau gelap pada lapis tipis ditentukan dengan persamaan 2 ND cos N sama dengan 1/2 2N kurang 1 lambda. Keterangan N sama dengan indeks bias lapis tipis, D sama dengan ketebalan lapisan tipis satuan meter, R sama dengan sudut bias pada bagian lapisan tipis, lambda sama dengan panjang gelombang satuan meter, M sama dengan kode 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya akan menjelaskan contoh soal. Selaput tipis air sabun disinari dengan alat tegak lurus dengan menggunakan cahaya natural dengan lambda sama dengan 589,3 nanometer. Jika indeks bias air sabun atau N sama dengan 1,33, hitunglah A tebal selaput yang tampak terang, B tebal selaput yang tampak gelap. Penyelesaian diketahui R sama dengan 0 diteruskan. Mengapa R sama dengan 0? Karena dalam soal selaput tipis air sabun tadi disinari dengan alat tegak lurus. Kemudian lambdanya atau panjang gelombang sama dengan 589,3 nanometer. N-nya sama dengan 1,33. Ditanya A ketebalan selaput tipis yang tampak terang dan B ketebalan selaput tipis yang tampak gelap. Jawab. Untuk mencari ketebalan selaput tipis terang, kita menggunakan rumus 2 ND cos R sama dengan M kali lambda. 2 kali N atau indeks biasnya 1,33 kali D kali cos R atau cos R-nya tadi 0 sama dengan 1 sama dengan M atau ordenya 1. Mengapa ordenya 1? Karena di soal tadi tidak diketahui ordenya, jadi kita bisa tulis 1 kali lambdanya 589,3. Jadi 2 kali 1,33 itu sama dengan 2,66 kali D sama dengan 1 kali 589,3, itu hasilnya 589,3. Kemudian kita mencari nilai D-nya atau totalnya. D sama dengan 589,3 bagi 2,66.
1,5 nanometer. Jadi tebal selaput tipis yang tampak terang adalah 221,5 nanometer. Kemudian pertanyaan nomor B, untuk mencari tebal lapisan tipis yang tampak gelap, kita menggunakan rumus 2 ND cos R sama dengan 1/2 kali 2 kali M kurang 1 kali lambda. 2 kali N atau indeks biasnya 1,33 kali D kali cos R-nya tadi 0, jadi cos 0 itu sama dengan 1. Sama dengan 1/2 kali 2 kali OD-nya atau R-nya sama dengan 1 kurang 1 kali lambdanya 589,3. 2 kali 1,33 sama dengan 2,66 kali D sama dengan 1/2 kali 2 kali 1 2 kurang 1 kali 589,3. Jadi kita mencari nilai D-nya 589,3 bagi 2 hasilnya 294,65 bagi 2,66 sama dengan 110,78 nanometer. Jadi tebal lapisan tipis air sabun yang tampak gelap adalah 110,78 nanometer. Sekian dan terima kasih.